Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Terima kasih untuk semua atensi, komentar, dan kerinduan dari Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan dimuliakan. Sebisa mungkin kami memberikan penjelasan yang bisa kita pahami dengan sederhana. Dan jangan salah melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, video ini setiap hari Selasa siang jam 1 selalu kami upload mengenang agar kita boleh mempersiapkan diri dengan baik. Ya, Bapak Saudara-saudara, kita akan memasuki minggu yang juga sangat kita nanti-nantikan, yaitu minggu peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa untuk menginformasikan kepada anak-anak kita untuk datang beribadah hari Kamis ya mengenangnya. Dan mari kita sermon Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, 14 ayat ya mengenang ya. Mungkin ada dari antara kita yang bergumul ya bagaimana menyederhanakan firman ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, mengenangnya ini kepada anak-anak, loh hati-hati ya Bapak saudara-saudara. Saya juga bergumul ya bagaimana menyederhanakan teks ini agar kita bisa memahaminya dengan baik. Mengenang walaupun 14 ayat, saya mau menekankan 3 hal untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Yang pertama, mengenang Yesus naik ke sorga. Jelas, hari Kamis adalah minggu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat berapa tadi itu Bapak Saudara-saudara? Di ayat 2 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, untuk apa Yesus naik ke sorga? Menyediakan tempat bagi kita yang tetap setia percaya kepadanya. Nah, maka poin pertama adalah anak-anak kita sekolah minggu itu haruslah mengimani dan mengetahui kenapa Yesus naik ke sorga. Di samping tugasnya sudah selesai di bumi, di dunia ini, dia kembali kepada kemuliaannya, dan di sini dikatakan menyediakan tempat di sana. Nah, bolehlah kita jelaskan sedikit kita singgung tentang sorga, tetapi jangan panjang lebar mengenainya. Ini bukan perihal sorga. Tetapi Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya.
Itulah yang kita rayakan. Itulah mengapa kita bergereja hari Kamis. Itulah kenapa hari Kamis anak-anak datang ke gereja untuk mensyukuri kenaikan Yesus yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi jika ada anak-anak kita yang bertanya, Inang, kenapa Yesus naik ke sorga? Ngapain Yesus naik ke sorga? Jawabannya ada di ayat 2. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, itu yang pertama ya, Bapak Saudara-saudara. Nah, yang kedua, Manginang, di ayat berapa tadi itu Bapak Saudara-saudara, di ayat 12 sampai 13 ya, Manginang ya. Nah, barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa percaya kepada Bapa, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, artinya Manginang, anak-anak sekolah minggu kita itu juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa itu. Pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus itu. Nah, bagaimana dalam kehidupan anak-anak melakukan pekerjaan Allah Bapa? Melakukan kebaikan, Bapak Saudara-saudara. Ya, melakukan kasih. Mengasihi temannya, mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi teman sekelasnya, mengasihi tetangganya, mengasihi orang tuanya, adiknya, kakaknya. Ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tidak usah dulu menyinggung perihal pekerjaan-pekerjaan mujizat dan lain sebagainya. Dalam ranah ruang lingkup anak-anak itu terlalu dalam, Bapak Saudara. Tetapi untuk memahami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah anak-anak melakukan kebaikan di dalam hidupnya sebagai tanda dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan mereka melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perintah Yesus, itu tandanya mereka percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, Manginang, yang ketiga di ayat terakhir. Ya, di ayat terakhir, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini dia. Nah, kita mau mengajak anak-anak kita untuk tetap rajin berdoa, memohon kasih Tuhan dalam hidupnya. Di sini memang dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, untuk horong 3, Manginang, ini boleh kita ajarkan. Ya, tetapi hati-hati ya, Manginang. Karena di sini dikatakan meminta sesuatu. Bukan berarti asal meminta ya. Ya, bukan berarti asal meminta. Tetapi jika anak-anak itu percaya kepada Yesus dan meminta sesuatu hal yang memang mereka sangat inginkan, sangat gumuli, maka mereka akan memperolehnya dari Yesus juga. Nah, kita ajarkan anak-anak kita itu untuk tetap rajin berdoa, memohon sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidupnya, bukan asal meminta, tetapi meminta sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidupnya. Maka Tuhan Yesus akan memberikan hal itu kepada mereka. Nah, itu dia ketiga hal yang boleh saya tekankan, saya jelaskan untuk kita ajarkan Bapak Saudara-saudara. Kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing, tentunya sesuai dengan SDM anak-anak kita. Untuk horong 1, Manginang, ya untuk horong 1, berceritalah. Ya, ini hari apa? Hari kenaikan Yesus Kristus. Yesus naik ke sorga. Ceritakanlah sesuai dengan kesaksian teks ini. Ya, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi anak-anak yang percaya kepadanya, untuk anak-anak yang beriman kepada Yesus. Nah, untuk horong 2 dan horong 3, kita boleh memilih kedua poin yang tadi Manginang sesuai dengan SDM anak-anak kita itu. Selamat bergumul Bapak Saudara-saudara. Jangan lupa doakan anak sekolah minggumu supaya mereka tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Selamat melayani. Salam Saudara Yesus. God bless you. Non-stop.